Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa istilah dalam penggunaan alat ukur, dan istilah ini kadang digunakan saling terbalik-balik gitu ya. Jadi ada misunderstanding terhadap satu istilah. Nah, beberapa istilah yang digunakan dalam penggunaan alat ukur itu ada adopsi, adaptasi, modifikasi, dan konstruksi. Nah, apa sih perbedaan dari istilah-istilah ini dan apa konsekuensinya? Mari kita ulas satu persatu. Nah, istilah-istilah ini sebenarnya muncul di beberapa literatur. Yang saya temukan itu ada di bukunya Prof. Aswar yang tahun 2017 tentang metode penelitian psikologi. Kemudian juga ada di bukunya Prof. Ilescu. Nah, ada beberapa ragam cara penggunaan alat ukur seperti adopsi, adaptasi, modifikasi, dan konstruksi. Namun memang dalam prakteknya istilah ini masih cukup membingungkan, sehingga ada yang mengatakan ini adaptasi tapi menghapus beberapa butir dan lain sebagainya gitu. Nah, sekarang kita akan coba ulas satu persatu apa saja dan seperti apa sih seharusnya gitu ya. Nah, yang pertama adalah adopsi. Nah, adopsi ini muncul di bukunya Prof. Ilescu. Jadi adopsi ini secara gampangnya itu adalah proses alih bahasa tes dari bahasa asing ke bahasa tujuan. Nah, jadi tidak ada yang namanya adaptasi terhadap budayanya. Nah, fokus dari adopsi ini adalah untuk mencari kesetaraan terjemahan dan meminimalisir perubahan. Jadi yang penting adalah terjemahannya itu setara dengan bahasa aslinya. Nah, dalam proses melakukan adopsi, alat ukur itu tidak perlu dilakukan validasi ulang karena validitas itu diasumsikan melekat pada alat tes. Jadi kalau dalam bahasa asing sudah valid, ketika diterjemahkan, ketika diadopsi ke bahasa kita, itu dianggap sudah valid juga. Nah, kemudian yang kedua adalah adaptasi. Nah, proses adaptasi ini sedikit kelanjutan dari proses adopsi. Jadi proses adaptasi ini adalah menerjemahkan bahasa dari menerjemahkan bahasa dan kita melakukan perubahan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan konteks budaya tujuannya. Nah, dalam proses adaptasi, validitas itu tidak melekat pada alat tes. Jadi ketika kita mengadaptasi suatu alat tes, kita perlu melakukan validasi ulang pada budaya baru. Misalkan saya pernah melakukan adaptasi gitu ya, dari bahasa Inggris. Dari bahasa Inggrisnya utamanya itemnya berbunyi seperti ini, I'm the life of the party gitu. Ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, arti secara gamblangnya adalah mampu menghidupkan suatu pesta gitu ya. Namun ketika diuji cobakan ternyata butir ini membingungkan, sehingga ketika dilihat daya diskriminasinya ternyata butir ini kurang baik. Nah, bisa jadi kurang baiknya butir ini adalah karena pemaknaan dari item kata pesta itu antara di barat dengan di Indonesia sedikit berbeda. Karena kalau di barat mungkin pesta menjadi satu keseharian gitu ya. Tapi kalau di Indonesia kita tidak terlalu terbiasa, mungkin hanya di kota-kota besar saja yang melakukan pesta itu. Nah, karena itu saya melakukan adaptasi terjemahan kata party bukan sebagai pesta tapi sebagai suatu acara. Nah, itu contoh adaptasi. Nah, seperti itu perlu dilakukan validasi ulang. Nah, kemudian ada juga modifikasi. Nah, modifikasi itu kita hanya mempertahankan konsep teoritiknya, atau gampangannya kita hanya minjem teorinya, tapi peneliti boleh menambahkan atau mengurangi item atau bahkan melakukan penggantian spesifikasi butirnya. Kalau adaptasi tadi tidak boleh. Jadi kalau butir aslinya 10 ya adaptasinya juga harus 10 gitu ya. Kalau butir aslinya formatnya skala Likert dengan 5 pilihan jawaban, adaptasinya juga harus sama. Karena fungsi adaptasi salah satunya adalah untuk melakukan
cross culture study. Jadi kalau mau lakukan studi lintas budaya supaya perbandingannya apple to apple, ya alatnya juga harus sama gitu ya. Tapi kalau modifikasi, peneliti boleh melakukan modifikasi sesuai dengan kemauan dari peneliti. Nah, kemudian yang terakhir adalah konstruksi. Nah, konstruksi ini mengembangkan mulai dari nol. Jadi kita tidak mengacu pada satu alat ukur tertentu, tapi kita menyusun dari awal. Jadi itemnya nulis sendiri, kemudian diuji coba sendiri, kemudian dirakit sendiri. Nah, landasan teorinya bisa pakai yang sudah ada maupun mengembangkan sendiri. Kalau memang sudah ada bisa, tapi kalau mau mengembangkan sendiri juga bisa didahului dengan studi-studi grounded research. Nah, di samping 4 ini ada satu lagi, yaitu bisa peneliti itu langsung pakai. Nah, kalau langsung pakai tentu ini adalah alat ukur yang sudah dalam bahasa Indonesia dan sudah divalidasi. Nah, ketika alat itu sudah dalam bahasa Indonesia dan sudah divalidasi, peneliti boleh langsung memakainya tanpa melakukan perubahan sama sekali. Nah, itu tadi ragamnya, tapi kita perlu mengulas dari sisi etisnya, karena dalam menggunakan alat ukur kita tidak terlepas dari isu etis, karena alat ukur dalam psikologi sendiri ataupun alat ukur dalam bidang pendidikan itu pada dasarnya adalah dilindungi hak cipta. Jadi ketika alat ukur itu sudah dipublish, entah itu dipublish dalam jurnal atau dipublish dalam manapun ya, itu secara otomatis sudah ada hak ciptanya, meskipun yang menciptakan tidak mendaftarkan ke lembaga-lembaga tertentu, tapi secara etis itu sudah dilindungi hak cipta. Oleh karena itu, setiap alat ukur yang digunakan oleh peneliti lain seharusnya mendapatkan izin dari pembuatnya. Nah, masalahnya di Indonesia isu hak cipta ini masih orang masih belum banyak sadar, dan baru beberapa tahun terakhir ini baru menyadari. Jadi kalau dulu orang pakai alat ukur ya pakai aja gitu ya, mau diganti mau ditambah itemnya ya diganti aja kalau memang tidak suka gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas sebaiknya seperti apa sih gitu ya. Nah, meskipun setiap alat ukur itu pada dasarnya memiliki hak cipta, tapi ada alat ukur yang memang oleh penelitinya atau oleh pengembangnya sendiri sudah di-state bahwa ini adalah milik publik atau public domain gitu ya. Misalkan item-item di IPIP itu ya, di International Personality Item Pool gitu. Nah, oleh pengembang memang sudah di-state bahwa ini adalah milik publik. Jadi kalau mau pakai silahkan, nggak usah minta izin. Kalau mau ditambah, mau dikurangi, mau dimodifikasi sedemikian rupa, silahkan gitu. Tapi kalau memang tidak ada statement seperti itu, berarti pada dasarnya adalah itu dilindungi hak cipta dan kita seharusnya memang meminta izin untuk menggunakan atau memodifikasinya. Nah, tapi memang ada beberapa hal yang sifatnya umum itu tidak bisa dikenakan hak cipta. Misalkan satu butir yang mengukur neuroticism, bunyinya saya merasa cemas, itu butir yang sangat general, atau butir mengukur matematika ya, hitungan aritmatika gitu ya, untuk mengetahui kemampuan penjumlahan siswa 5 tambah 5. Nah, itu tidak bisa dikenakan hak cipta. Hak cipta itu adalah ketika sudah dirakit, disusun sedemikian rupa, kemudian sudah diuji validitas dan reliabilitasnya. Nah, suatu alat ukur baru yang berasal dari alat ukur lain, misalkan dari hasil adopsi, adaptasi, dan modifikasi, itu juga memiliki hak ciptanya sendiri gitu. Jadi kalau misalkan saya melakukan adaptasi terhadap alat ukur berbahasa Inggris, nah alat ukur aslinya tadi memiliki hak cipta sendiri, kemudian adaptasinya versi bahasa Indonesia itu juga memiliki hak ciptanya sendiri. Jadi saya pemegang hak cipta yang versi bahasa Indonesia. Jadi kalau ada yang mau pakai bahasa Indonesianya, ya minta izinnya harus ke saya juga gitu, tidak hanya ke pembuat yang aslinya. Nah, kemudian di
panduan ITC International Test Commission tahun 2014 itu menyatakan kalau dalam penelitian, peneliti itu wajib mendapatkan izin tentang penggunaan alat ukur yang dikembangkan oleh orang lain, termasuk di dalamnya izin untuk menggandakan instrumen. Nah, ini yang cukup harus dipahami. Mendapatkan izin itu belum tentu mendapatkan izin untuk menggandakan, gitu ya, karena bisa jadi kita dapat izin hanya untuk pembelajaran saja atau untuk fungsi pendidikan saja, tapi kalau mau digandakan itu beda ceritanya, gitu. Kalau menggunakan alat ukur hasil adaptasi, peneliti wajib mendapatkan izin dari penulis asli dan pihak yang melakukan adaptasi. Nah, ini yang cukup penting juga. Ketika menggunakan instrumen yang dilindungi hak cipta, peneliti tidak boleh memodifikasi komponen apapun karena akan membahayakan integritasnya dan hal tersebut ilegal kecuali sudah mendapatkan izin. Jadi sebenarnya praktek yang sering dilakukan peneliti di Indonesia itu banyak yang kurang tepat, karena biasanya kalau mahasiswa S1, S2 itu ya dapat alat ukur berbahasa Inggris, kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kemudian diuji coba ternyata banyak yang tidak parameter butirnya kurang memuaskan, akhirnya dibuang. Nah, dibuang butirnya itu sebenarnya sudah melanggar hak cipta karena tes yang tadinya misalkan 10 butir tinggal 5 butir, nah itu jelas akan membahayakan integritas dari tes itu sendiri. Selain itu, mengurangi atau menambah butir tentu juga berpotensi untuk mengubah konstruk yang diukur, gitu ya. Bisa jadi tadinya mengukur kepercayaan diri, tapi karena 5 butir gugur, kita jadi mengukur hal-hal yang lain, gitu ya, yang berbeda dengan tujuan ukur awalnya. Nah, jadi ketika kita melakukan modifikasi terhadap suatu alat ukur, itu harus mendapatkan izin dan persetujuan dari pengembang tes aslinya. Untuk utamanya sih untuk memastikan bahwa tujuan ukurnya itu tetap sama, konstruk yang diukur itu tetap sama. Kemudian tadi kalau pada alat ukur yang sudah milik publik, gitu ya, atau public domain, peneliti boleh menggunakannya secara bebas, mau diadaptasi, dimodifikasi, menggandakannya terserah, gitu. Tapi pastikan memang ada statement itu. Kalau di IPP itu memang di websitenya sudah ada statement itu, jadi kita tinggal kalau diminta menunjukkan bukti izinnya ya tinggal ditunjukkan halaman websitenya. Nah, itu tadi beberapa ragam penggunaan alat ukur. Kalau bisa saya rangkum dan saya sarankan, gitu ya, untuk adopsi jelas sangat mustahil diaplikasikan di Indonesia karena adopsi diasumsikan konstruknya itu sama, konteks budaya tidak diakui. Padahal ketika kita menggunakan alat ukur untuk mengukur kondisi psikologis, budaya itu sangat berpengaruh. Mungkin adopsi bisa dilakukan jika butir-butirnya itu bentuknya bukan butir verbal, misalkan hitungan atau figural, gitu ya, mungkin itu bisa. Nah, untuk modifikasi juga perlu ditekankan bahwa modifikasi sebenarnya itu tidak legal atau tidak sah, karena memodifikasi alat ukur itu bisa jadi kita mengubah konstruk yang diukur itu sendiri, gitu ya. Makanya kalau kita melakukan modifikasi itu harus mendapatkan izin dan persetujuan dari pengembang alat ukur. Nah, dua variasi yang lain, adaptasi dan konstruksi, itu saya rasa yang paling realistis. Meskipun adaptasi prosesnya sangat panjang, atau konstruksi juga prosesnya juga sangat panjang, tapi ketika kita mempertimbangkan etis, dua ragam ini adalah pilihan yang paling paling tepat lah, gitu. Nah, tapi kalau memang sudah ada alat ukurnya ya sudah, tinggal pakai saja. Sudah terjemah, sudah ada dalam bahasa Indonesia, sudah divalidasi, nggak perlu repot-repot, gitu ya. Makanya kalau kita para ilmuwan bisa membuat bank atau membuat database alat ukur psikologi, gitu ya, itu akan sangat memudahkan daripada tiap penelitian harus bikin lagi, tiap penelitian bikin lagi.
Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan saat ini. Semoga bisa mencerahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.